Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Lesti Rosanti dengan NPM A1G025052. Baiklah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas materi tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih, apa sih filsafat pendidikan itu? Filsafat pendidikan adalah penerapan prinsip-prinsip untuk memahami, merumuskan, dan mengarahkan tujuan, isi, metode, serta proses pendidikan. Ia memberikan dasar berpikir bagaimana dalam menjawab pertanyaan mengapa kita mendidik, apa tujuan akhir pendidikan, dan bagaimana cara mencapainya. Menurut John Dewey, filsafat pendidikan adalah teori umum pendidikan yang berfungsi sebagai petunjuk praktis dalam proses pembelajaran. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya menuntun segala kekuatan kodrat anak agar mereka dapat mencapainya, keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, sekarang kita sudah tahu apa itu filsafat pendidikan. Sekarang kita akan mempelajari aliran filsafat pendidikan. Aliran filsafat pendidikan itu ada beberapa, tetapi kita akan membahas 3 aliran filsafat pendidikan. Yang pertama, idealisme. Aliran ini berpendapat bahwa kenyataan yang sesungguhnya itu bersumber dari ide atau gagasan. Dalam pendidikan, idealisme menekankan bahwa pengembangan akal, moral, dan jiwa. Guru dianggap sebagai teladan moral yang berperan penting dalam membimbing peserta didik agar mampu mencapai kebenaran, keindahan, dan kebaikan yang bersifat universal. Kemudian, aliran yang kedua adalah realisme. Berbeda dengan idealisme, realisme melihat kenyataan sebagai sesuatu objek dan nyata di luar pikiran manusia. Dalam pendidikan, aliran ini menekankan pada pentingnya pengalaman nyata, ilmu pengetahuan, dan keteraturan alam. Guru berfungsi sebagai penghubung antara siswa dengan realitas kehidupan yang konkret. Lalu, aliran yang ketiga adalah pragmatisme. Pragmatisme berpandangan bahwa kebenaran ditentukan oleh manfaat atau keberhasilan sesuatu dalam kehidupan. Dalam pendidikan, aliran ini menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pengalaman langsung, pemecahan masalah, serta keterampilan hidup yang praktis. John Dewey adalah tokoh utama yang mengembangkan gagasan progresisme dalam pendidikan. Implikasi dalam pendidikan. Implikasi filsafat pendidikan dalam dunia pendidikan tampak pada arah dan praktiknya. Filsafat menentukan tujuan pendidikan, isi kurikulum, metode pembelajaran, serta peran guru dan siswa. Misalnya, idealisme menekankan pembentukan moral dan karakter. Realisme menekankan ilmu pengetahuan, sedangkan pragmatisme menekankan pengalaman dan pemecahan masalah. Dengan demikian, filsafat menjadi dasar yang menuntun bagaimana pendidikan dijalankan agar selaras dengan nilai dan tujuan yang dianut masyarakat. Tadi kan kita sudah membahas tentang filsafat pendidikan. Sekarang kita akan membahas teori manajemen pendidikan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, apa manajemen pendidikan itu? Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, perorganisasian,
pengarahan, dan pengendalian sumber daya pendidikan, seperti manusia, finansial, sarana, kurikulum, serta waktu untuk mencapai tujuan pendidikan serta efektif dan efisien. Nah, menurut Terry 1972, manajemen adalah proses khas yang terdiri atas tindakan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Jika diterapkan pada pendidikan, maka seluruh tindakan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Prinsip teori manajemen pendidikan adalah dasar-dasar pemikiran yang menjadi acuan dalam mengatur, mengelola, dan mengembangkan sistem pendidikan. Prinsip ini tidak hanya diambil dari teori manajemen umum, tetapi juga disesuaikan dengan hakikat dan tujuan pendidikan. Prinsip yang pertama adalah prinsip efektivitas dan efisiensi. Yang kedua, prinsip produktivitas. Yang ketiga, prinsip demokratisasi dan partisipasi. Yang keempat, prinsip keadilan dan kesetaraan. Dan yang kelima, prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kemudian teori-teori manajemen pendidikan. Teori yang pertama adalah teori klasik. Teori ini menekankan pentingnya efisiensi dalam organisasi melalui pembagian kerja yang jelas, standarisasi metode, dan pengawasan yang ketat. Dalam pendidikan, teori ini diterapkan melalui aturan sekolah yang baku, kurikulum yang seragam, dan pembagian tugas guru berdasarkan untuk menciptakan keteraturan. Teori ini dianggap kaku karena kurang memperhatikan aspek psikologis guru dan siswa. Teori administrasi. Teori administrasi memandang manajemen sebagai proses yang sistematis dengan fungsi tertentu, yaitu perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, koordinasi, dan pengawasan. Dalam pendidikan, teori ini diwujudkan oleh kepala sekolah yang merencanakan program sekolah, membagi struktur organisasi, memimpin guru dan staf, mengkoordinasi kegiatan, serta mengevaluasi hasil belajar untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai. Kemudian teori yang ketiga adalah teori hubungan manusia. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh aturan dan prosedur, tetapi juga oleh faktor psikologis, motivasi, dan hubungan sosial antar individu. Dalam pendidikan, hal ini tercermin pada perhatian terhadap kebutuhan guru dan siswa, membangun komunikasi yang baik, menciptakan iklim kerja harmonis, serta memberikan penghargaan untuk mendorong kinerja dan partisipasi aktif. Lalu, bagaimana sih keterkaitan antara filsafat dengan manajemen pendidikan? Filsafat pendidikan memberikan arah dan tujuan, seperti apa yang ingin dicapai dalam pendidikan. Sedangkan teori manajemen pendidikan memberikan cara dan strategi, bisa dibilang bagaimana mengatur dan melaksanakan pendidikan agar tujuan itu tercapai. Contoh, jika filsafat yang dianut adalah pragmatisme, maka manajemen sekolah akan menekankan metode pembelajaran berbasis proyek, praktik nyata, dan pemecahan masalah. Itulah pembahasan tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Lalu, apa sih kesimpulan dari pembahasan kita tadi? Jadi, filsafat pendidikan itu adalah normatif atau filosofis. Sedangkan teori manajemen pendidikan adalah dasar operasional dan teknis. Keduanya saling melengkapi. Filsafat menjawab mengapa dan untuk apa pendidikan. Sementara manajemen menjawab bagaimana cara melaksanakannya secara
efektif, dan efisiensi. Itulah pembahasan mengenai filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Saya Lasti Rosanti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.